Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindot Today bersama Senat Arman dan Yasmin Atania. Pemirsa, dilanda banjir, petugas kepolisian yang mengatur lalu lintas di Jalan Latu Menten, Jakarta Barat menemukan seorang supir meninggal dunia di dalam mobilnya. Pemirsa, sebuah minibus silver ditemukan berhenti di lajur sebelah kanan di tengah banjir yang melanda Jalan Latu Menten, Jakarta Barat. Petugas yang hendak mendorong mobil menemukan sopir dalam keadaan tidak bernyawa. Korban atas nama Rohim, warga Penjaringan, Jakarta Utara, diduga meninggal dunia akibat serangan jantung. Guna kepentingan otopsi, jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara itu, arus lalu lintas Jalan Latu Menten, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat mengalami kemacetan parah usai dilanda banjir akibat hujan deras yang terus mengguyur. TKP untuk penanggulangan banjir ya, penanggulangan banjir di Jalan Latu Menten, ya kan? Tiba-tiba saya melihat ada mobil mogok, lanjut mau saya dorong, ternyata nggak ada reaksi, saya buka, ternyata udah meninggal. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada hari ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Aniza dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat pagi Brigadir Aniza, bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan saat ini? Ya baik, terima kasih Nata dan juga Yasmin, serta selamat pagi pemirsa. Saat ini saya melaporkan langsung kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Untuk situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini bisa kita saksikan bersama. Memang masih terlihat adanya antrian panjang kendaraan dikarenakan memang masih memasuki jam berangkat perkantoran. Arus lalu lintas sendiri untuk pagi hari ini dari kawasan MT Haryono ataupun Cawang yang akan berbelok kanan mengarah ke kawasan Kuningan maupun yang akan mengarah ke Menteng masih terlihat antrian panjang kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 maupun roda 2. Kami informasikan bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati, mengurangi laju kecepatan kendaraan Anda mengingat kondisi jalanan yang licin karena beberapa saat lalu di kawasan DKI Jakarta khususnya sedang diguyur hujan. Dan juga kami himbau bagi para pengendara, khususnya untuk kendaraan roda 2 untuk tidak menggunakan jas hujan jenis ponco demi keselamatan dan juga keamanan. Dan untuk arus lalu lintas sendiri dari kawasan Tendean ataupun dari kawasan Wijaya yang akan lurus mengarah ke kawasan Kuningan ataupun yang akan mengarah ke kawasan Menteng pada pagi hari ini juga terpantau ramai dan sudah mulai mengalami ketersendatan. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati serta menjaga jarak serta untuk selalu memperhatikan arahan dan himbauan petugas kami yang ada di lapangan yang saat ini sedang melakukan pengaturan lalu lintas guna mengurai kepadatan arus lalu lintas pada pagi hari ini. Dan juga kami informasikan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan lurus mengarah ke kawasan MT Haryono ataupun Cawang terpantau masih dalam keadaan ramai namun tetap lancar. Dan untuk arus kendaraan dari arah Semanggi yang akan berputar balik pada pagi hari ini juga masih terpantau kondusif lancar yang sudah didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Dan untuk arus lalu lintas dari kawasan MT Haryono ataupun Cawang yang akan berbelok kiri mengarah ke kawasan Tendean maupun Pancoran, lalu lintasnya juga masih terpantau dalam keadaan kondusif lancar. Dan juga kami himbau bagi para pengendara yang akan melintas di kawasan ini agar tetap berhati-hati karena ada beberapa genangan namun masih dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dan juga kami informasikan bahwa pada saat ini juga di beberapa sekolah khususnya di kawasan DKI Jakarta sedang melakukan PJJ atau pelajaran jarak jauh mengingat kondisi cuaca yang ekstrim. Kami informasikan bagi para pengendara juga kami himbau untuk tetap berhati-hati dan juga untuk tidak berteduh di bawah flyover karena dapat mengakibatkan kepadatan ataupun kemacetan. Dan juga kami informasikan pemirsa berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 194 kasus kecelakaan lantas dengan rincian 33 meninggal dunia, 34 luka berat dan juga 266 luka ringan. Dari data tersebut 71% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami selalu menghimbau bagi para pengendara untuk selalu mengecek kembali, pastikan fisik Anda dalam keadaan baik dan juga pastikan kendaraan Anda dalam keadaan yang layak. Dan kami himbau khususnya untuk kendaraan roda 2 untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keselamatan dan juga keamanan dan untuk selalu menjaga konsentrasi dan untuk tidak mengoperasionalkan telepon seluler saat berkendara.
Dan bagi Anda yang ingin mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di nomor 15669 atau juga dapat melalui SMS Center di nomor 9119. Itu informasi pada pagi hari ini dan silakan kembali ke rekan di studio. Baik, terima kasih Brigadir Anissa atas laporan Anda dari kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Informasi lainnya pemirsa, tim SAR gabungan kembali menemukan satu jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di lereng Gunung Bulu Sarau, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Korban perempuan yang diduga pramugari ditemukan tersangkut di semak-semak di samping air terjun pada kedalaman sekitar 600 meter dari puncak gunung. Inilah proses evakuasi jenazah korban ketiga kecelakaan pesawat ATR 42500 yang dicarter Kementerian Kelautan dan Perikanan. Korban ditemukan tim SAR gabungan di Gunung Bulu Saraung, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Jenazah ditemukan tersangkut di kayu dan semak-semak di sekitar air terjun dengan jarak sekitar 600 meter dari puncak gunung. Di lokasi tim SAR juga menemukan pakaian perempuan yang diduga milik korban. Evakuasi dilakukan menggunakan metode vertical rescue dengan sistem tali dan katrol. Proses berlangsung dramatis karena medan terjal dengan kemiringan mencapai 80 derajat serta kondisi berkabut dan licin. Di sekitar titik penemuan, tim SAR mengidentifikasi keberadaan beberapa jenazah korban lain di lokasi sulit dijangkau. Untuk jarak daripada korban lainnya itu untuk yang berada di sisi kanan. Jadi karena ini air terjun, kemudian di sisi kanan ini korban perempuan ditahan oleh pinggiran semak. Nah, kemudian sekitar 40 meter ke kanan itu ada korban laki-laki. Kemudian di sisi air terjun sebelah kiri ada 4 korban. Betul, karena peralatan yang kami bawa juga ada tadi itu pembungkus latex begitu ya Pak ya. Hanya satu, jadi kami hanya mengevakuasi satu. Sementara untuk korban lainnya sudah diamankan oleh dari tim Elang 1 sampai Elang 5. Itu dari tim 700, unit 700. Itu sementara sudah dimasukkan ke kantung oren atau mayat, sudah digantung di pohon untuk menghindari dingin dan juga dimakan hewan-hewan demikian. Selanjutnya, jenazah korban ketiga dibawa ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan di Makassar untuk proses identifikasi lanjutan. Hingga saat ini 8 orang dilaporkan tewas dalam kecelakaan tersebut. 3 jenazah telah dievakuasi sementara pencarian korban lain masih berlanjut di medan ekstrim di Gunung Bulu Saraung. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, A News melaporkan.